Bala Daturanga itu merupakan bangunan cagar budaya yang baru ditetapkan oleh Bupati Sumbawa melalui SK-nya di tahun 2022 lalu. Nah, Bala Daturanga ini mencoba untuk melestarikan berupa bendanya maupun juga merupakan warisan budaya tak benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Museum dimanapun berada. Senang sekali di malam hari ini kami dari Museum Bala Daturanga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bersama Kronik Sumbawa menghadirkan talkshow Cagar Budaya, peran komunitas dan museum yang berkelanjutan. Yang tentu tujuannya adalah mengedukasi kita semua akan esensi dari museum. Museum sebagai sarana penting pengayaan dan pertukaran budaya, pengembangan rasa saling pengertian, kerjasama dan perdamaian di masyarakat yang tentu menjadi hal yang fundamental untuk kita pahami bersama. Bersama saya malam hari ini hadir seorang narasumber hebat yang begitu luar biasa. Beliau adalah seorang pegiat budaya, dokumentaris, seorang profesional di bidang film dokumenter, sekaligus pegiat dan penggerak budaya lokal di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Pemegang sertifikasi profesi dokumentaris dan tim ahli cagar budaya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Beliau juga merupakan salah satu inisiator dari Museum Bala Daturanga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kita sapa narasumber kita malam hari ini, Mbak Yuli Andari Merdika Ningtyas MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Yul. Selamat malam, Mas Dedi. Sehat malam hari ini Mbak Yul ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini kita berdua hadir untuk sobat museum di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia yang turut serta dalam memperingati Hari Museum Internasional 2023. Dan malam hari ini kita dari Museum Bala Daturanga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tentu kepingin tahu nih, Bala Daturanga kemudian berubah menjadi Museum Bala Daturanga. Bagaimana awal berdirinya Museum Bala Daturanga, kemudian apa yang menjadi motivasi awal berdirinya museum ini, dan apa sih misi utama dari museum yang insya Allah menjadi kebanggaan kita semua di Sumbawa bahkan di seluruh dunia ini, Mbak? Baik, saya mungkin akan cerita tentang awal mula ya, apa yang menjadi motivasi dari keluarga besar Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu untuk mendirikan sebuah museum. Jadi ini berawal dari sebenarnya ada sebuah mimpi gitu, ada sebuah mimpi yang keluarga itu menafsirkan sebagai inspirasi atau ilham gitu ya, agar kita generasi penerus itu meneruskan niat baik dari para leluhur, yaitu sebuah ruang pengetahuan yang bercerita tentang masa lalu Sumbawa seperti itu. Dan banyak sekali kita dengar, mungkin banyak orang yang bilang Sumbawa itu tidak terlalu banyak tertulis di dalam sejarah. Sumbawa itu tidak terlalu banyak meninggalkan book lama yang bercerita tentang masa lalu masa lalunya gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang bilang bahwa kita kekurangan referensi, kita kekurangan literatur, kita kekurangan banyak sekali data-data tertulis tentang Sumbawa yang otomatis itu menjadi tonggak jati diri kita sebagai Tahu Samawa seperti itu. Nah, Bala Daturanga itu adalah salah satu bala ya atau rumah tradisional khas Sumbawa yang masih tersisa di Pulau Sumbawa ini. Ada mungkin beberapa di kecamatan-kecamatan, dan itu juga merupakan peninggalan dari pangkat adat pada masa Kesultanan Sumbawa. Tapi banyak juga yang sudah musnah, banyak juga yang sudah tidak bisa dilacak lagi keberadaannya, hanya tinggal nama saja seperti itu. Nah, Bala Daturanga itu merupakan benda cagar budaya ya, bangunan cagar budaya yang baru ditetapkan oleh Bupati Sumbawa melalui SK-nya di tahun 2022 lalu. Nah, Bala Daturanga ini bersama bersama 4 bangunan cagar budaya lain, yaitu Istana Dalam Loka, terus kemudian Istana Sultan Muhammad Kaharudin III atau biasanya kita sebut sebagai Bala Putih, kemudian Bala Kuning, dan kantor kontroler Hindia Belanda atau sekarang berfungsi sebagai museum daerah Kabupaten Sumbawa. Itu merupakan bangunan-bangunan bersejarah buat Tahu dan Tanah Samawa. Nah, bangunan bersejarah ini
akhirnya bisa dalam tanda kutip terselamatkan dengan adanya SK Bupati seperti itu. Namun ada banyak lagi benda-benda cagar budaya atau objek yang diduga sebagai cagar budaya yang perlu didata, perlu diteliti, perlu dikaji, kemudian perlu memiliki rekomendasi gitu ya untuk ditetapkan sebagai benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Okay. Nah, ngomong soal cagar budaya, erat kaitannya Bala Daturanga ini sebagai sebuah bangunan cagar budaya, tentu saja kita perlu melestarikan. Nah, melestarikan ini ada beberapa tahap gitu. Ketika sudah ditetapkan, kemudian ada proses pemeliharaan, ada proses mungkin kalau misalnya dibutuhkan pemugaran, lalu terus kemudian ada pemanfaatan, lalu baru kemudian ada pemanfaatan itu kemudian ada itu sebuah upaya pelestarian tadi gitu. Nah, keluarga besar Daturanga karena sekarang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian itu memanfaatkan Bala Daturanga itu menjadi sebuah museum. Okay. Nah, museum yang bahkan bangunannya pun itu tuh sudah punya cerita sendiri sebagai sebuah cagar budaya. Nah, ketika kita menjadikan museum itu sebagai tempat untuk sumber pengetahuan buat generasi penerus, tentu kita memerlukan bendanya, lalu juga ada cerita di balik benda itu. Kalau misalnya dalam bahasa yang selama ini sering didengungkan dalam pemajuan kebudayaan, ada warisan budaya yang benda, ada warisan budaya tak benda. Nah, Bala Daturanga ini mencoba untuk melestarikan berupa bendanya maupun juga berupakan warisan budaya tak bendanya. Nah, misi kita sebagai keluarga Daturanga, karena saya salah satu inisiatornya, museum ini akan menjadi sebuah pusat pengetahuan untuk generasi penerus tahu Kitana Samawa gitu ya, yang mencari jati diri tadi. Mungkin bisa menjadi salah satu tempat untuk menapaktilasi sejarah Sumbawa di masa lalu. Mungkin bukan Sumbawa, mungkin bukan satu-satunya ya yang ada di Sumbawa, karena tentu saja masih banyak. Dalam Loka punya ceritanya sendiri, Istana Bala Putih punya ceritanya sendiri, Bala Kuning, kantor kontrol, dan mungkin cagar budaya lainnya juga punya cerita tersendiri. Nah, pemanfaatan cagar budaya menjadi sebuah museum itu salah satu yang menurut saya bisa untuk upaya mendukung pelestarian, sehingga sebagai anggota tim ahli cagar budaya di Kabupaten Sumbawa, saya juga kemarin berdiskusi dengan keluarga tentang pemanfaatan museum, tentang pemanfaatan Bala Daturanga ini sebagai sebuah museum, dan alhamdulillah disetujui, sehingga tahun 2022 tanggal 18 Juni itu museum ini diresmikan oleh Bapak Bupati, oleh Bapak Dr. Andus Haji Mahmud Abdullah sebagai Museum Bala Daturanga. Seperti itu. Mungkin motivasinya kira-kira seperti itu. Iya, melihat begitu banyak apa yang telah disampaikan oleh Mbak Yul tadi tentang ada sebenarnya begitu banyak bangunan bersejarah yang memiliki cerita yang begitu luar biasa di daerah kita, di Tanah Samawa ini, bukan hanya Bala Daturanga ini sebenarnya, Mbak Yul ya. Dan kemudian Bala Daturanga sudah ditetapkan sebagai museum berdasarkan keputusan Bupati tadi, insya Allah sebagai cagar budaya juga. Nah, lalu bagaimana iklim atau kondisi dunia permuseuman di daerah kita di Sumbawa ini? Ada potensi nggak sih untuk mengelola museum di Sumbawa itu seperti di daerah-daerah lain yang cukup terkenal dengan museumnya yang mendunia begitu? Nah, ini justru yang coba kita dorong ya. Coba kita dorong kepada pemerintah gitu, terus juga kepada pihak lain yang ada, mungkin swasta, mungkin juga komunitas gitu, untuk melihat potensi apa sebenarnya yang belum tergali dari kekayaan budaya Sumbawa. Nah, kita bisa lihat kalau kita bandingkan dengan Lombok misalnya ya, dengan pariwisata, dari sisi pariwisata saja, wisata alam, wisata wisata pantai ya, alam pantai, mungkin juga budaya kayak gitu.
Lombok itu mungkin punya segalanya, tapi apa sih yang tidak dipunyai oleh Lombok dan dipunyai Sumbawa? Yaitu wisata sejarah budayanya yang belum tergali, tapi itu ada potensinya. Nah, kenapa kemudian saya bilang tadi museum itu tuh juga menjadi salah satu salah satu situs, salah satu tempat gitu ya untuk menjadi simpul-simpul budaya yang bisa disinggahi ketika orang ingin tahu atau belajar tentang Sumbawa. Nah, tahun lalu persis sama harinya dengan peresmian Museum Bala Daturanga, kita juga meluncing Sumbawa Heritage Walk. Jadi kita menelusuri Sumbawa, 5 benda bangunan pusaka di Kesultanan Sumbawa. Ada Istana Dalam Loka, kebetulan saya pakai ini bajunya. Ada Istana Dalam Loka, kemudian ada Bala Daturanga, terus kemudian ada kantor controller Hindia Belanda, ada Istana Sultan Kaharudin III atau Istana Bala Putih dan Istana Bala Kuning. Itu merupakan satu kesatuan sejarah yang linier. Yang terdahulu itu tuh bangunannya itu dibangun dalam Loka pada tahun 1885. Lalu kemudian setahun kemudian Bala Daturanga dibangun pada tahun 1886. Kemudian kantor controller Hindia Belanda itu tahun 1905. Yang sekarang museum daerah ya. Nah, terus kemudian Istana Bala Putih tahun 1932 dan Istana Bala Kuning tahun 1940-an. Nah, itu ada lini masa waktu sejarah antara bangunan-bangunan tersebut. Ada 2 bangunan yang menurut penelitian cagar budayanya itu masa klasik yang ada di Sumbawa. Yaitu Bala Daturanga dan Istana Dalam Loka. Karena itu merupakan arsitektur tradisional khas Sumbawa dari kayu ya, dengan arsitektur dan ornamen yang khas Sumbawa. Kalau kita lihat di Dalam Loka maupun Bala Daturanga, ada banyak sekali ornamen khas Sumbawa dari seni kelingking gitu ya. Ada kemudian lunto engal, ada pio, ada selimpat, lalu kemudian ada naga, ada buah nanas. Itu semua mengandung arti-arti kearifan tradisional yang disematkan ke dalam bangunan-bangunan tersebut. Nah, karena Kesultanan Sumbawa itu adalah kesultanan Islam yang cukup besar yang berada di Indonesia bagian tenggara, ya, maka kemudian nilai-nilai Islam pun tidak luput dalam 2 bangunan ini. Nah, berbeda dengan 3 bangunan yang saya sebutkan tadi, Istana Sultan Kaharudin III, Bala Kuning, lalu kemudian kantor controller. Ini masa di mana Sumbawa memasuki era modern karena mulai dibangun bangunan batu ya, dan itu khas dengan arsitektur kolonial. Karena ada dalam sejarah kita kekuasaan asing gitu ya, kolonial itu yang pernah ada di tanah Sumbawa. Meskipun tidak ada perang, tapi ini juga merupakan bentuk negosiasi antara kekuasaan lokal atau kekuatan lokal, yaitu adalah Kesultanan Sumbawa, dengan kekuasaan asing, yaitu pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Nah, jadi potensinya luar biasa kalau sisi sejarahnya. Saya tadi menyebutkan cagar budaya itu warisan budaya benda. Tapi warisan budaya benda itu ketika diulik gitu ya, ketika digali, dia punya keistimewaan yaitu berupa cerita. Nah, cerita ini menjadi warisan budaya tak benda yang melekat pada bangunan-bangunan ini. Nah, dalam museum ada konsep kuratorial dan juga ada konsep storytelling. Nah, apabila cerita-cerita ini dilekatkan satu persatu pada bangunan yang ada, dia akan punya cerita-cerita tersendiri. Dan betapa kayanya cerita itu kita ceritakan kepada generasi muda yang tahu tentang agar tahu tentang bagaimana sih kekayaan cerita Sumbawa di masa lalu. Jadi nggak lagi kita bilang aduh Sumbawa tuh kurang referensi, aduh Sumbawa itu nggak ada data, aduh Sumbawa itu buknya pada terbakar, seperti itu. Jadi justru dengan artefak yang masih tersisa, ya kita jangan dong menyalahi gelap, cobalah kita menyalakan lilin. Nah, dengan adanya museum-museum, potensi-potensi cagar budaya, heritage maupun museum gitu yang bisa kita bangun di Sumbawa, terutama dalam kota gitu Nah, itu bisa menjadi satu sumber
kekayaan budaya kita sebagai Tahu dan Tanah Samawa. Oke, artinya Kira-kira kayak gitu. potensi yang begitu besar ada di daerah kita ini untuk Ada, mengembangkan ada. sebuah museum. Ada, Ya. tentu saja ada. Tapi ada juga tantangannya. Tantangannya itu kita juga harus mulai bisa keluar dari paradigma museum yang lampau gitu, yang sudah out of the box ya, yang Oke. udah apa namanya jadul gitu ya, Siap, bukan out siap, of the siap. box, yang udah old school, sorry bukan out of the box, yang sudah old school, tapi bisa menghasilkan paradigma baru yang mungkin bisa apa namanya ada inovasi dari museum. Nah selama ini kan di Indonesia ya, saya nggak bilang khusus di Sumbawa, tapi di Indonesia, tapi bisa juga kita lihat di Sumbawa. Oke. Museum itu tuh bukan ranah yang seksi atau berduit. Kita tahu misalnya Iya. museum SDM-nya seperti apa. Museum itu seringkali menjadi tempat pegawai-pegawai buangan. Itu tuh sudah rahasia umum. Nah, sehingga kalau paradigma ini tetap dipertahankan, ya, maka kita tidak akan punya leadership yang bagus, terutama untuk pemajuan kebudayaan melalui museum. Nah, jadi itu sebenarnya tantangannya. Kita harus bisa keluar dari konsep museum yang dulu, yaitu sebagai tempat penyimpanan barang antik semata, ya udah disimpan aja barang-barangnya gitu, Yeah. tapi nggak dikaji, lalu terus kemudian tidak diceritakan ini asal muasalnya dari mana, Oke. nggak di ini kayak gitu, makan takut dikunjungi ya nanti barangnya hilang, Iya, nggak usah ya, iya. nggak boleh disentuh ya, nggak boleh di ini gitu. Nah kita tuh harus bisa keluar dari paradigma itu gitu. Ada Siap. pengertian museum yang baru sekarang yang juga bisa merespon bagaimana apa namanya isu-isu global yang justru terjadi di dunia. Itu museum sebenarnya harus punya sikap seperti itu. Oke. Nah, momentum peringatan Hari Museum Internasional 2023 ini diharapkan apa yang menjadi harapan dari Mbak Yuli dan juga pemerhati serta sobat museum dimanapun berada ini bisa tercapai ya Mbak Yuli? Nah, karena ini sebenarnya momentum yang pas gitu ya. Kita mengobrolkan museum pada hari museum internasional, di mana hari ini itu semua museum ya atau seluruh dunia itu merayakan hari ini sebagai momen yang pas untuk merefleksikan kembali bagaimana kerja-kerja museum selama ini gitu. Kalau saya lihat, saya pantau terus semingguan ini Instagram dari ICOM gitu ya, International Councils of Museum. Itu tuh ada peta interaktif, ada map interaktif, dan salah satunya Balada Turanga masuk dalam map interaktif. Waduh. Jadi kegiatan kita itu bisa terpantau oleh dunia gitu. Kita ngapain aja di Hari Museum Internasional itu gitu. Nah sebenarnya sharing seperti ini itu tuh juga menjadi salah satu cara agar kita itu berkontribusi dalam dunia yang lebih baik melalui museum seperti itu. Nah tahun ini kebetulan temanya adalah museum sustainability and well-being. Jadi museum keberlanjutan dan kesehatan jiwa gitu ya. Ada yang menyebutnya kesehatan jiwa, ada yang menyebutnya kesejahteraan yang well-being itu, tapi lebih kepada bagaimana kehidupan kita jadi lebih baik seperti itu. Dan museum itu diharapkan bisa menjadi agen perubahan dalam komunitasnya, sehingga peran komunitas itu tuh terangkul di dalam kegiatan-kegiatan museum. Terus kemudian juga agar komunitas ini bisa lebih berdaya melalui kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di museum. Nah semoga sih momentumnya, karena Balada Turanga itu juga baru kali ini ya Museum Balada Turanga itu ikut dalam International Museum Day. Nah kita harapkan juga momentum ini sekaligus harapan ya, terbuka, mengajak mungkin tahun depan museum daerah bisa ikut, kemudian museum provinsi juga bisa ikut, dan museum-museum lain yang juga sama-sama kita rayakan museum ini sebagai sebuah tempat atau sebagai agen perubahan yang fundamental gitu bagi komunitas. Amin ya. Nah sobat museum dimanapun berada, ini insya Allah apa yang menjadi harapan dari Mbak Yuli dan juga kita semua dari museum, dan kami mulai dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ya. Harapan museum ini bisa lebih dari sekedar apa yang kita tahu, bisa kita mulai dari momentum yang luar biasa di Hari Museum Internasional 2023.
di malam hari ini ya Mbak Ila ya. Kami kembali nanti untuk Sobat Museum dimanapun berada, tetaplah bersama kami dalam talk show di Hari Museum Internasional 2023 bersama Museum Bala Daturanga dan Kronik Sumbawa.